Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, baik semua ya, alhamdulillah. Kalian pasti bingung ya, kenapa kelas 2 dan kelas 3 belajarnya kok digabung di satu kelas? Ya, Bro Marjun sedang sakit. Itu kalian belajar yang tertib ya anak-anak. Kelas 2 ya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, untuk kelas 3 hadir semua? Hadir. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar ya, mari kita baca doa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas Mbak Alia. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesudah berdoa, kita lanjutkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ini diharapkan anak-anak memiliki semangat jiwa nasionalisme, kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, dan diharapkan untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Bapak ke kelas 2 dulu ya. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Ya, betul ya. Kemarin kita belajar tentang macam-macam tanda baca ya. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis kata tanya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menemukan penggunaan tanda tanya pada kalimat yang telah dibaca, dan kalian dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda baca. Selanjutnya kalian dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Sedangkan untuk kelas 3, hari ini kita akan belajar macam-macam bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat mengidentifikasi macam-macam bangun datar dan dapat mengelompokkan berbagai bangun datar dengan menggunakan gambar ya. Untuk kelas 2 kalian ya, coba perhatikan layar yang Bapak tampilkan di depan ya. Perhatikan layar di depan. Kelihatan ya? Itu ada percakapan antara Udin dan ayahnya ya. Menurut kalian mana yang termasuk kata tanya pada percakapan antara Udin dan ayah dalam bisa angkat tangan? Ya, Baruna. Apakah dan bagaimana ya? Coba Bapak bacakan ya. Udin bertanya kepada bapaknya, apakah kami boleh bermain di kolam renang ayah? Terus ayah menjawab boleh. Nah, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya nak?
Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak. Itu bisa membahayakan diri. Jadi apakah itu merupakan kata tanya? Sedangkan bagaimana itu juga merupakan kata tanya. Ya. Ya, coba perhatikan kembali ya. Tadi kan pertanyaan saya kan saya suruh mencari kata tanya. Sekarang saya mau tanya lagi, coba diperhatikan kembali gambar ini ya, kelas 2. Coba kalian cari tanda tanya, itu yang mana? Tanda tanya yang mana ya? Yang sampingnya ya, ini simbol tanda tanya. Jadi kalau ada kalimat, di akhir kalimat itu ada simbol tanda tanya seperti ini, berarti kalimat tersebut sedang menanyakan sesuatu atau kalimat pertanyaan seperti kalau kalian menjawab soal-soal ulangan ya. Pada soal isai itu kan di akhir kalimat pasti ada tanda tanya disimbolkan seperti ini ya. Ini gambarnya kayak pancing kebalik. Tahu pancing? Yang dipakai untuk mancing ikan di kolam ya. Ya, Bapak ke kelas 3 dulu ya, kelas 3. Coba lihat gambar yang Bapak tampilkan berikut ini. Kayaknya, kelihatan ya. Nah, perhatikan seragam pramuka yang dipakai oleh Udin dan Siti. Nah, itu kan seragam pramukanya ada banyak atribut yang menempel di baju ya. Coba kalian sebutkan kira-kira atribut yang menempel di baju atau seragam pramuka yang dikenakan Udin dan Siti. Bentuknya apa saja? Angkat tangan. Nanti saya jawab. Ali, saya di atas. Segitiga, terus lingkaran, terus ada apa lagi? Persegi. Betul sekali ya. Jadi atribut yang dipakai oleh Udin dan Siti ya, itu ada beberapa bangun data. Yang pertama ada segitiga ya, yang kedua ada lingkaran, yang ketiga ada persegi, dan juga ada persegi panjang. Nah itu semuanya termasuk macam-macam dari bangun data ya. Untuk kelas 2, perhatikan lagi untuk kelas 2 ya. Coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di layar ini. Nah, ya. Nah ini kira-kira ini Udin dan teman-temannya sedang ngapain? Hah? Berenang ya. Ya, tugas kalian buatlah kalimat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana ya. Kemudian kalian bisa kerjakan pada buku ya, buku tematik halaman 90 ya. Nanti dikerjakan dan diisi pertanyaan itu di bawah ini ya, nomor 1 sampai 6 lagi ya, gambar atribut seragam yang dipakai oleh Udin Siti tadi. Nah, ini ya. Nah tugas kalian mengelompokkan ya bangun data ini berdasarkan jenis-jenisnya ya, dan kalian bisa kerjakan di buku tema kalian pada halaman 59. Jadi dikerjakan di tabel yang ada di layar ini ya. Jadi yang ini simbol-simbolnya, atributnya ini kalian cari. Misalkan lingkaran itu ada di atribut apa ya, kemudian kalian tulis di tabel yang ada di bawah ini ya. Misalkan saya kasih contoh satu lingkaran ya, itu ada lingkaran ya. Di atribut ini lingkaran itu
ada di mana saja kalian tulis. Misalkan yang pertama ada di tanda kecakapan khusus, terus kalian tulis di tabel di bawah lingkaran, dan seterusnya ya. Persegi juga seperti itu, persegi panjang juga seperti itu, dan segitiga juga seperti itu ya, paham ya? Gimana tugas 2 sudah selesai tugasnya? Nah ya, Bapak mau tanya ya, katanya tadi tugasnya sudah selesai. Coba ya, Mbak Rona coba dibacakan tugasnya, menyusun kalimat ya, kalimat dengan kata tanya apa. Coba Mbak Rona bacakan. Apa yang tidak mereka lakukan? Ya, bagus sekali ya jawaban dari Mbak Rona. Apa itu bisa disusun membentuk sebuah kalimat. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Rona. Apa yang sedang mereka lakukan ya. Di akhir kalimat bisa ditambahi dengan tanda tanya. Bagaimana? Coba dibacakan oleh Mas Izul. Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana perasaan mereka? Itu sekali ya jawaban dari teman-teman kelas benar 100 ya. Kasih tepuk tangan untuk kelas 2. Nah, bagaimana sudah selesai juga tugasnya untuk kelas 3? Ya. Ya. Sekarang Bapak mau tanya ya. Kira-kira yang ada atau atributnya itu yang berbentuk lingkaran itu yang apa saja? Coba Mbak Atira. Ada kecakapan khusus, perbandingan anggapan dunia. Ya, betul sekali ya. Jadi tanda kecakapan khusus, tanda pelantikan, dan lambang pandu dunia itu termasuk bentuk lingkaran ya. Selanjutnya yang persegi panjang. Coba Mas Hadi, mana saja yang persegi panjang, bentuk persegi panjang? Coba dibacakan jawabannya. Tanda jabatan. Ya. Ya, betul sekali ya. Yang persegi panjang itu ada tanda jabatan, ada nomor gugus depan, dan yang terakhir ada papan nama. Berarti untuk kelas 3 yang sudah mengerti ya, dan sudah bisa mengelompokkan jenis-jenis bangun datar tadi ya. Kesimpulan hari ini kelas 2 sudah belajar tentang apa anak-anak? Ya, betul ya, tentang jenis-jenis kata tanya ya, dan tanda tanya. Ya, kata tanya itu ada apa, ada di mana, ada siapa, ada kapan, ada mana. Untuk kelas 3 kita sudah belajar tentang apa anak? Iya, betul ya, macam-macam bangun datar. Ada bangun datar yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk lingkaran, dan ada yang berbentuk segi empat ya. Ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran ya, Bapak akan memberikan tes kembali dan bisa dikerjakan soal tes ini ya. Bapak perhatikan soal tesnya ya, nanti bisa dikerjakan di rumah, dan pertemuan minggu depan bisa dikumpulkan untuk Bapak koreksi dan Bapak nilai ya. Ya, baik, selanjutnya untuk kelas 2 di rumah. Sedangkan untuk kelas 3 kalian ciri bangun datar ya. Alhamdulillah dengan itu sudah selesai juga ya pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Sebelum pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas Mbak Atira. Mohon dipimpin berdoa. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
ya anak-anak, jangan lupa belajar di rumah, kurangi waktu bermain. Kalau ada salah kata dan perbuatan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu Bapak akhiri sampai di sini pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam